Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfadh wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah ngaji online di mana saja Anda berada yang kami muliakan, santri-santriwati Pondok Pesantren Al-Majidiyah Nahdlatul Watan Majidi yang saat ini berada di rumah masing-masing. Mudah-mudahan kita semua masih dan selalu diberikan kesehatan, keafiatan, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk penyakit, wabah, khususnya yang saat ini merebak di mana-mana, yaitu virus corona. Dijauhkan oleh Allah SWT dengan sejauh-jauhnya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa menambah amal ibadah kita melalui muzakaratul ilm, muzakarah, mengkaji, mendalami ilmu agamanya Allah. Kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan memenangkan syafaatnya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ngaji online yang saya muliakan, pada kesempatan ini kita akan mengkaji sebuah kitab yang berjudul Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil Ain. Salah satu kitab yang sangat populer, masyhur, karena hampir di seluruh penjuru pondok pesantren di Indonesia mengkaji, mempelajari kitab Fathul Mu'in ini. Kitab ini berisi tentang hukum-hukum fikih, hukum ibadah, hukum muamalah, munakah dan jinayah. Pada kesempatan ini kita akan membahas mulai dari awal pembahasan kitab, yaitu babus shalah. Uniknya kitab ini tidak sama dengan kitab-kitab yang lain, baik kitab-kitab ulama salaf maupun ulama khalaf. Sebab pada kitab fikih biasanya ulama-ulama mendahului pembahasannya dengan kitab ahkamit thaharah, kitab yang membahas tentang bersuci. Namun pada kitab Fathul Mu'in ini, beliau pengarang Asy-Syaikh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari, salah seorang ulama besar dari India, beliau memulai kitabnya, kitab fikihnya ini dengan kitab babus shalah. Mengapa? Dijelaskan di dalam kitab I'anatul Talibin bahwa beliau berlandaskan hadis yang menyebutkan bahwa bunyal Islam wa ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 dasar, yaitu syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamus shalah, dan mendirikan sholat. Nah, ibadah sholat ini adalah ibadah badaniyah yang paling utama, paling afdol.
Sehingga kitab ini pula dimulai dengan kitab yang membahas tentang sholat, berlandaskan kepada hadis yang menjelaskan dasar-dasar atau pondasi Islam, yang mana bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun atas 5 dasar. Yang pertama adalah syahadatain. Setelah syahadat adalah mendirikan sholat. Oleh karena itulah Al-Imam Zainuddin Al-Malibari mengawali kitabnya dengan babus sholah. Sekalipun diawali dengan babus sholah, di dalamnya nanti tentunya akan dibahas hukum-hukum taharah, mulai dari berwudu, kemudian seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sholah. Babus sholati hiya syar'an, sholat secara syarak, secara istilah. Aqwalun wa af'alun adalah ucapan-ucapan, wa af'alun dan perbuatan-perbuatan, makhsusatun yang khusus. Jadi sholat ini bukan sembarang perbuatan, bukan sembarang ucapan, namun ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang khusus yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Baik gerak-geriknya, ucapan atau doa-doa yang dibaca di dalam salat tersebut. Mubtatahatun bitakbiri, yang mana salat tersebut dimulai dengan takbir. Mukhtatamatun bitaslimi, dan diakhiri dengan salam. Wa summiyat bidzalika, salat dinamakan demikian, dinamakan ucapan-ucapan atau doa-doa, kemudian perbuatan-perbuatan, listimaliha ala sholati lugatan, karena dia mengandung makna solat secara bahasa, wahiyad du'a'u, yaitu doa. Di solat secara bahasa, kata-kata solatun itu maknanya adalah doa. Di dalam doa tersebut tentunya ada aqwal, ada ucapan-ucapan, ada perbuatan, yaitu mengangkat tangan, kemudian kita merintih, berdoa, dan sebagainya. Jadi di dalam kata-kata sholat itu mengandung pengertian sholat secara istilah, terkandung di dalamnya makna sholat secara bahasa, yaitu doa. Wal mafrudatul ainiyatu, dan sholat-sholat yang dipardukan yang sifatnya ainiyah, sifatnya individual, kewajiban yang sifatnya perorangan, individual. Khamsun, ada 5. Fi kulli yaumin wa lailatin, pada setiap hari dan malamnya. Ma'lumatun minad dini bid-darurati, ini telah diketahui di dalam agama, sifatnya daruri, sifatnya pasti, sifatnya sudah tidak bisa diragukan lagi. Siapapun pasti mengetahui bahwa sholat itu adalah hukumnya wajib. Sehingga fayakfuru jahiduha, orang yang menentang kewajiban sholat, orang yang mengingkari hukum wajib sholat, dia dihukumi kafir. Fayakfuru jahiduha, orang yang menentang kewajiban sholat, menganggap sholat itu tidak wajib, maka dihukum kafir, keluar dari agama Islam. Walam tajtami' hadhihi al-khamsu li ghairi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan tidak terkumpul salat yang 5 ini, yaitu salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, li ghairi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa?
Jadi sholat ini, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, pernah juga dikerjakan atau dilaksanakan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disebutkan di dalam i'anah bahwa sholat subuh itu adalah dikerjakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Sholat zuhur dikerjakan oleh Nabi Daud alaihissalam. Sholat asar dikerjakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Sholat maghrib dikerjakan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Dan sholat isya dikerjakan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Jadi masing-masing nabi tersebut mengerjakan satu waktu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempercayakan kita, Nabi Muhammad dan umatnya, untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu ini. Ini adalah suatu kehormatan yang luar biasa bagi kita, umatnya Nabi Muhammad SAW, diberikan kepercayaan untuk mengemban kewajiban sholat 5 waktu tersebut. Wa furidat Lailatul Isra'i, dan sholat ini diwajibkan pada malam Isra, ba'dan nubuwati, setelah diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi nabi. Pada malam Isra Mi'raj, bi'asri sinina wa thalathati ashhurin, yaitu 10 tahun 3 bulan setelah diangkat menjadi nabi, baru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau mewajibkan nabi dan umatnya melaksanakan sholat 5 waktu. Yang mana di dalam sholat 5 waktu tersebut terdapat 17 rakaat. Dijelaskan di dalam apa hikmahnya, mengapa 17 rakaat. Dijelaskan di dalam i'anah bahwa idealnya kita sebagai manusia yang sehari dan semalam melaksanakan aktivitas kita, aktivitas kerja kita itu yang sehari semalam adalah 17 jam. Kemudian istirahatnya 7 jam. Nah, 17 jam ini yaitu dirincikan pagi dan siang menjelang maghribnya itu 12 jam. Kemudian dari setelah terbenamnya matahari itu 3 jam. Kemudian kita istirahat setelah sholat. Kemudian menjelang subuhnya kita bangun 2 jam untuk beribadah, sholat tahajud, istighfar, berzikir, berselawat. Itu idealnya kita sebagai seorang mukmin muslim melaksanakan aktivitas harian kita 17 jam. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mengapa? Nah, dijelaskan di sana di dalam i'anah. Jadi masing-masing rakaat sholat itu, yang 17 rakaat tersebut akan menutupi kesalahan kita pada masing-masing daripada 17 jam per hari yang kita melakukan aktivitas di dalamnya. Tentunya banyak kesalahan yang kita lakukan, baik sengaja maupun tidak. Kita terkadang banyak sekali melupakan Allah Subhanahu wa taala. Lupa berzikir. Apabila kita makan, kita lupa mencontoh bagaimana cara Rasulullah SAW. Apabila kita masuk ke dalam WC atau ke dalam kamar mandi, kita lupa mencontohkan bagaimana yang dicontohkan oleh kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kesalahan-kesalahan yang lainnya. Nah, kesalahan-kesalahan ini bisa ditutupi dengan setiap rakaat yang kita lakukan pada sholat fardu tersebut. Sehingga idealnya kita sebagai seorang muslim mukmin dalam keseharian kita, aktivitas kita itu kita lakukan, atau waktu terjaganya kita itu idealnya adalah 17 jam. Kemudian waktu istirahat kita itu 7 jam per hari selama 24 jam.
walam tajib subuhu yaumi tilkal lailah, dan tidak diwajibkan walam tajib subha walam tajib subha yaumi tilkal lailati, dan pada malam diwajibkannya sholat 5 waktu tersebut, pada waktu subuhnya belum diwajibkan, belum difardukan melaksanakan sholat. Kenapa? Li'adamil ilmi bikaifiyatiha, karena belum mengerti atau belum tahu bagaimana tata cara sholat. Sebab Nabi SAW menerima perintah melaksanakan sholat waktu kan perjalanannya pada waktu malam hari, dari Makkah menuju Palestina, dari Palestina menuju langit ketujuh, kemudian turun sampai lagi ke rumah beliau waktu pagi, sehingga belum mengerti, belum tahu bagaimana tata cara melaksanakan sholat pada waktu subuhnya, sehingga belum diwajibkan melaksanakan sholat pada subuh malamnya. Pada subuh malam diwajibkannya sholat 5 waktu tersebut. Li'adamil ilmi bikaifiyatiha, karena belum mengerti bagaimana tata cara sholat. Nah, ini mungkin pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Kurang lebih kami mohon maaf. Sebelum kita akhiri, kesimpulan yang dapat kita ambil dari ibarat yang kita baca tadi, bahwa ibarat ini menjelaskan kita tentang apa hakikat sholat. Menurut hukum fikih, sholat itu berisi ucapan-ucapan, doa-doa, dan perbuatan-perbuatan yang khusus sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Adapun sholat secara bahasa itu adalah maknanya doa. Kemudian sholat fardu ini diwajibkan pada malam 27 Rajab, 10 tahun 3 bulan setelah diangkatnya Nabi menjadi Rasul. Dan sholat 5 waktu ini hanya ada pada Nabi Muhammad dan umatnya, sedangkan umat-umat terdahulu hanya melaksanakan 1 waktu saja di dalam 24 jam. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita pelajari pada hari ini menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, makin mempererat hubungan hablum minallah kita, sekaligus ilmu ini bisa kita aplikasikan di dalam keseharian kita, menjadi pribadi yang makin memberi manfaat, memberi banyak manfaat, menebar kedamaian, keselamatan untuk seluruh umat manusia. Demikian kurang lebih kami mohon maaf. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alam. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.